Biar agak santai dulu. Yang tegang-tegang santai. Ya. Saudara-saudara, Bu Ari, Bu Frida, Pak Ketua Dewan Syuro, Mas Iskandar, Pak Ketua Kornas, dan pengurus pusat yang lain, serta kawan-kawan aktivis peneleh yang hadir online maupun yang offline. Ya. Saya mencoba untuk tidak menderu-deru begitu ya. Jadi memang tadi urutannya memang sudah jelas. Tadi yang lembut, gitu ya. Apa yang keras, terus lembut, terus keras lagi. Nah, sekarang saya yang lembut. Jadi kita yang bagian lembut-lembut saja. Ya. Jadi saya kasih judul refleksi ini Sylvester Intuisi Berkesucian Nusantara. Sabtu 17 Juni 1916, 108 tahun yang lalu, kata Sylvester dikumandangkan oleh Forsyther, Ketua CSI, Sentral Sarekat Islam, Sang Raja Tanpa Mahkota, The Onggrande Koning van Java, Haji Umar Said Cokroaminoto, guru kita semua, di gedung pertemuan Concordia Bandung dalam rapat pendahuluan Sentral Destur atau pimpinan pusat Syarikat Islam, perserikatan tertua di Nusantara kita ini, yaitu Syarikat Islam. Acara ini merupakan satu dari rangkaian 8 hari The First National Kongres Sentral Syarikat Islam atau NATIKO CSI tanggal 17 sampai 24 Juni 1916. Kata Sylvester berkumandang di tengah perwakilan anggota Syarikat Islam dan kemudian diulang lagi pagi harinya, yaitu agenda Vortrag atau Vergadering, pidato umum beliau di lapangan alun-alun kota Bandung. Di tengah lautan manusia yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Dewan Syuro, gitu ya. Lautan manusia, bahkan anggota organisasi yang bukan hanya tertua tapi merupakan organisasi terbesar waktu itu. Bagaimana tidak, Syarikat Islam pada tahun 1916 telah memiliki 180 cabang atau afdeling. Hanya dalam waktu 4 tahun sejak 1912 dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Di berbagai penjuru Hindia Belanda. Dengan total anggota mencapai 800.000 orang. Jumlah ini makin membesar dan mencapai puncaknya pada tahun 1919 dengan jumlah anggota mencapai 2,5 juta orang. Ini memang raksasa ya, waktu itu. Pak Cokro adalah tokoh paling bercahaya di tengah gerakan raksasa untuk mewujudkan kemerdekaan negeri. Pada malam itu mengatakan, tuan-tuan jangan takut bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan Selbstbestur atau pemerintahan sendiri. Berbasis keyakinan Islam yang juga bergerak lintas geografis, Pak Cokro mengidentifikasi gerakan SI lebih maju dari zamannya. Gerakan masif SI di samping memang representasi nasionalisme awal juga merupakan bentuk kebesaran Islam yang ada di dalamnya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Pak Cokro. Kita mencintai bangsa kita dan dengan ajaran Islam kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian terbesar bangsa kita. Sylvester merupakan
kata yang tabu untuk diucapkan siapa saja di era kolonialisme Belanda waktu itu. Bukan hanya tabu, tetapi bagi pemerintah kolonial, keinginan Zelbestur adalah fata morgana. Bagi perserikatan sendiri, cita-cita kemerdekaan adalah ijtihad politik yang merupakan gerakan intuisi berkesucian. Kehendak yang berasal dari semangat masa depan dari lubuk terdalam secara berjamaah. Buah dari kegelisahan dalam berserikatnya umat Islam. Intuisi yang pada akhirnya menjadi kenyataan kemerdekaan dalam bentuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh sang anak ideologis beliau, Soekarno, di Jakarta, didampingi sahabatnya Muhammad Hatta. Intuisi berkesucian adalah gerakan kritis dan terdepan pergerakan nasional demi menjemput masa depan negeri. Hal ini dapat dilihat dari 6 representasi manusia Nusantara yang berbeda dengan 3 representasi masyarakat menurut Clifford Gates. Santri Priayi Abangan. Pak Cokro merupakan representasi ke-6 manusia kritis yang berpihak pada wong cilik yang merupakan perpaduan dan sekaligus melintasi status Islam konstitusi atau keluarga bangsawan, pemuka agama konstitusi, Islam kiai atau pemuka agama kampung, murid kiai, dan wong cilik. Dalam rangka menguatkan institusi berkesucian tersebut, Pak Cokro mendidik 3 tokoh nasional, yaitu Soekarno yang menjadi Presiden Nasionalis Religius, Hamka, sastrawan religius, penggiat masyumi, dan Kartosoewirjo, sang proklamator negara Islam Indonesia. Tak ada selintas pun dalam pikiran Pak Cokro mendidik dan mempraktekkan komunisme apalagi kapitalisme yang saat ini berevolusi menjadi neoliberalisme karena keduanya anti Tuhan. Beliau menyebut komunis bertuhankan benda, sedangkan kapitalisme Hetzendinke kapitalisme sebagai kapitalisme yang berdosa. Melalui politik konsolidasi organisasi atau gerakan berjiwa kebersamaan, Pak Cokro berhasil meningkatkan anggota SI dari 2.000 orang per Juni 1912 menjadi 2,5 juta orang 7 tahun kemudian. Ini merupakan prestasi yang tak tertandingi organisasi apapun di zaman itu. Penguatan organisasi dilakukan dengan tahapan melalui Syarikat Islam menuju politik hijrah menjadi Partai Syarikat Islam dan puncaknya Partai Syarikat Islam Indonesia. Pak Cokro melakukan gerakan sosial ekonomi sejak 1912 melalui koperasi, pendidikan, pertanian, pembelaan terhadap hak kepemilikan, belusukan, dan penyadaran komunitas lewat kebudayaan dan pergerakan organisasi sampai kajian keislaman politik, sosial, dan budaya. Khusus mengenai pendidikan, beliau menggagas Muslim National on the Way sebagai ruh sekolah SI. Hari ini masih pula dapat kita lihat sekolah Cokroaminoto dan perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum organisasi-organisasi besar melakukannya. Prestasi penting beliau lainnya adalah penyebaran ideologi sosialisme dan yang berwatak Islam yang fenomenal. Setelah melucuti komunisme yang menjangkiti anggota SI, Pak Cokro menulis karya besar ideologis SI, Islam dan Sosialisme tahun 1924. Tetapi substansi Islam kemudian menggeser Islam dan sosialisme menjadi substansi puncak lainnya, yaitu substansi puncak Islam, berjudul Memeriksai Alam Kebenaran tahun 1928 yang disampaikan pada Kongres Jong Islamitin Bond keempat di Jakarta. Karya turunannya kemudian adalah Tarik Agama Islam, Program Asas, dan Program Tanting, serta tafsirnya tahun 1931. Pak Cokro juga melakukan gerakan relasional aktif dan menyampaikan mosi Cokroaminoto di Volksrat atau Dewan Daerah bersama politik konsentrasi, membentuk gerakan kebudayaan Jawa Dwipa,
Gerakan Islam Tentara Kanjeng Nabi Muhammad membidani Federasi Nasional PPPKI atau Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia tahun 1927. Di tingkat internasional, beliau menjadi Ketua Kongres Al-Islam tahun 1922, kemudian diundang mengikuti Kongres Umat Islam Sedunia atau Muktamarul Alam Islami Farul Himbi Syarqiyah di Mekah tahun 1926 bersama Kiai Haji Mas Mansur. Tahun 1928 membidani terbentuknya Majelis Ulama yang kemudian ini menjadi awal dari Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan apa yang telah beliau lakukan, gerakan Pak Cokro dan para sahabat di Sarekat Islam memandang Silvestur sebagai bentuk intuisi masa depan yang pasti terwujud. Dan hal itu terbukti dengan apa yang kita telah rasakan hari ini dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nusantara yang lebih besar, lebih raksasa, membentuk naga di Asia Tenggara demi menegakkan pondasi Yarfa'u Qawaid dari Nusantara di era Sriwijaya, Singosari maupun Majapahit. Kalau Anda lihat peta Sriwijaya dan Nusantaranya, kemudian peta Singosari dan Nusantaranya, serta peta Mojopahit dan Nusantaranya, Indonesia ini termasuk paling besar sekarang. Kira-kira kita akan makin membesar atau tidak? Intuisi berkesucian adalah refleksi dari uswah yang telah dijalankan oleh para nabi dan manusia suci di sepanjang lintasan sejarah seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, maupun junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Intuisi berkesucian berbeda dengan cara pandang apa yang saya sebut sebagai fata morgana berhala kesejahteraan yang hanya mengedepankan kebahagiaan material dan fisikal sebagaimana mentalitas ayah Nabi Ibrahim, Raja Nebukadnezar, Fir'aun, dan kaum kafir Mekah yang ditentang para nabi. Bisakah kita membayangkan betapa sengsaranya Nabi Ibrahim dan keluarga yang terbuang dari negerinya? Dan karena intuisi berkesucian atas ketakwaan, kepasrahan, dan kecintaan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka berdua menegakkan pondasi atau Yarfa'u Qawaid, tempat ibadah pertama di dunia, Ka'bah di Mekah, tempat terpencil yang terasing, tak pernah terdengar oleh dunia ribuan tahun yang lalu. Kini Ka'bah adalah pusat kunjungan peribadatan terbesar di dunia oleh miliaran manusia setiap tahunnya. Begitu pula perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan intuisi berkesucian yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Hari Raya Idul Adha adalah hari raya terbesar dunia, dipuncaki oleh peristiwa haji yang juga dihadiri oleh jutaan manusia setiap tahun di bulan Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha juga bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin melawan kaum kufar Mekah dalam perang Khandaq. Perang Parit, perang selama 40 hari yang dimenangi tanggal 13 Maret 627. Perayaan kemenangan tersebut kemudian Rasulullah bersabda, "Wahasamal ahzaba wahdah," yang biasa kita dengar ketika takbir gitu ya. Hanya Allah yang menunggang langgangkan musuh yang berniat membinasakan kita. Perayaan haji juga merupakan perayaan kemenangan pasca Fathul Mekah yang kemudian dilanjutkan dengan ritual puncak haji wada. Rasulullah diikuti oleh 114.000 umat muslim sekaligus tawaful wada yang dapat diartikan sebagai menjemput awal baru dengan tetap melihat masa lalu sebagai bagian dari ibrah berkesucian. Selamat menegakkan Yarfa'u Qawaid. Hari-hari ini
selalu berikhtiar tanpa lelah, dan semoga selalu dalam kesabaran dan semangat berserikat substantif, membangkitkan kembali semangat kenusantaraan kita, menegakkan pondasi Ka'bah demi menjemput intuisi berkesucian masa depan untuk ribuan tahun mendatang. Inilah substansi penting dari refleksi Zylvester 1108 tahun. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.